Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabatku yang luar biasa, kekasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen. Siraman Rohani Kristen hadir sebagai jawaban atas setiap pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Bahkan Siraman Rohani Kristen mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini sesungguhnya memerlukan siraman rohani, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya terus ikuti siraman rohani Kristen, karena akan banyak berkat-berkat Tuhan yang kita peroleh di dalamnya. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami masih bisa bertemu dalam pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan siraman rohani Kristen. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjadi jawabannya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Para pendengar SRK sekalian, siraman rohani Kristen hari ini Jumat 3 Desember terambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul Menggapai Sebuah Impian. Tentunya setiap kita punya impian, tetapi bagaimana kita menggapai impian tersebut. Dan hari ini kita belajar dari seorang tokoh, ya, melihat sisi positif dari seorang tokoh ini yang sekalipun banyak orang ya mempunyai pemikiran, mempunyai image yang negatif, yang salah dari tokoh ini. Tetapi hari ini kita mau belajar dari tokoh ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kebanyakan orang ya mempunyai image, mempunyai pikiran yang negatif terhadap Sakeus ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi hari ini kita mau melihat sisi positif daripada seorang Sakeus. Sakeus ini dikatakan adalah pribadi yang sangat kaya raya. Tetapi perhatikan saudaraku bahwa di balik daripada kekayaannya yang sangat kaya itu, ya, ternyata dia punya kelemahan. Ya, Sakeus ini punya kelemahan. Nah, Sakeus ini juga saudara punya impian. Dia punya impian, dia punya kerinduan. Ya. Kerinduannya itu apa? Yaitu kerinduannya, impiannya itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ternyata Sakeus ini masih penasaran. Mungkin dia
selama ini hanya mendengar dan mendengar tentang Yesus. Dia hanya mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia sendiri belum pernah melihat seperti apa sih sosok daripada Yesus itu sendiri. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah keinginan, ada sebuah impian di dalam dirinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia punya impian. Saudaraku, saya yakin bahwa setiap kita punya impian, punya kerinduan, bahkan kalau boleh saya katakan, kita pribadi lepas pribadi punya cita-cita. Ya, Anda sebagai seorang pelajar punya cita-cita. Orang tua punya cita-cita, punya impian supaya anak-anaknya berhasil. Ya, ada yang punya impian pekerjaannya bagus, sekolahnya bagus, sekolahnya mantap. Ya, jabatannya semakin naik, titelnya bertambah. Itu semua impian, itu semua cita-cita. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana Sakeus ini bisa sampai kepada impiannya tersebut, atau bagaimana Sakeus ini menggapai impiannya tersebut. Itu sebabnya hari ini kita berbicara tentang menggapai sebuah impian. Yang pertama yang dilakukan oleh Sakeus ini adalah di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat, kita baca kembali. Ya, ayat 3 dan 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat dari situ. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Sakeus untuk menggapai cita-citanya, untuk menggapai impiannya, yaitu Sakeus memiliki motivasi yang tinggi. Ya, Sakeus memiliki motivasi yang tinggi. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu, ia berusaha, ada upaya, ada kerja keras yang dilakukan oleh Sakeus. Bahkan dikatakan di situ, ia tidak berhasil karena orang banyak. Ya, walaupun dia sudah berusaha, tetapi oleh karena orang banyak itu dia tidak berhasil juga. Lalu saudara dia tidak putus asa. Lalu dikatakan di situ, dia berlari-lari mendahului orang banyak tersebut. Nah, sesudah ia berlari-lari, ia pun belum mampu untuk bertemu dengan pribadi yang dia impikan tersebut. Ya, mungkin ketika dia berlari-lari itu, saudaraku, dia menabrak orang, menubruk orang, ya, bahkan juga mungkin sekali-sekali kakinya menginjak kaki orang dan lain sebagainya. Nah, sesudah dia berlari-lari, saudaraku, dan dia juga belum sampai kepada impiannya tersebut, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak berkata, ya sudahlah, saya sudah, pokoknya saya sudah berusaha. Tetapi selanjutnya dikatakan bahwa Sakeus ini lalu dia melihat pohon ara. Dan pohon ara itu, saudaraku, bukan kecil. Dikatakan tadi di situ bahwa Sakeus ini adalah orangnya pendek, ya. Nah, ketika dia lihat pohon ara tersebut, saudaraku, dia berlari-lari ke sana, lalu dia memanjat pohon ara tersebut. Bisa saja, saudaraku, ketika dia berusaha untuk memanjat pohon ara tersebut, dia jatuh, dan jatuh. Tetapi dia terus berusaha. Dia terus memiliki motivasi yang demikian tinggi di dalam hidupnya. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang motivasi bisa datang dari luar. Artinya orang lain memotivasi kita. Ya, saudara-saudara kita memotivasi kita, orang tua kita memotivasi kita, sahabat kita, teman kita, pacar kita, istri kita, suami kita memotivasi kita. Bahkan mungkin kita sudah banyak belajar tentang motivasi, ikut seminar tentang motivasi. Ya, belajar tentang motivasi, membaca buku-buku tentang motivasi. Itu semua motivasi yang datangnya dari luar. Ya, sekali lagi bahwa ada motivasi
itu dari luar, sifatnya dari luar diri kita sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada motivasi itu juga datangnya dari dalam diri kita sendiri. Artinya kita memotivasi diri kita sendiri. Ya. Kita manusia ini punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan. Tetapi bagaimana kita memotivasi diri kita dari dalam diri kita, memotivasi kita terus menerus. Yang walaupun saudaraku banyak orang yang memotivasimu saat ini, tetapi kalau engkau tidak mampu membangkitkan motivasi dari dalam dirimu sendiri, itu sama saja nol, tidak ada artinya. Ya, motivasi itu bisa dari luar, tetapi yang paling luar biasa adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Dan itulah yang terjadi dalam diri Sakeus. Walaupun dikatakan firman Tuhan bahwa Sakeus itu dia punya badan pendek, ya, walaupun dikatakan banyak orang yang berkerumun untuk datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena ada motivasi yang begitu luar biasa dari dalam dirinya untuk menggapai impiannya tersebut, maka hambatan-hambatan tadi, rintangan-rintangan tadi, dia dapat lalui. Dia dapat hancurkan, dia dapat atasi. Kenapa? Karena dia memiliki motivasi yang keluar dari dalam dirinya. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Badan pendek ini, saudaraku, ini ternyata menjadi kekurangan, menjadi kelemahan daripada Sakeus. Sehingga Yesus yang masih jauh dari dia tidak bisa lihat, minimal ia melihat. Tetapi dikatakan dia tidak melihat, jangankan bertemu, untuk melihat Yesus saja dia tidak bisa. Ini yang menjadi kelemahannya. Jadi ternyata hidup kita itu, saudaraku, ya, sebanyak apapun kekuatan kita, sebanyak apapun kelebihan kita, kita pasti punya kelemahan, ya. Pribadi kita lepas pribadi pasti punya kelemahan. Setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun titelmu, jabatanmu, sementereng apapun, sekaya apapun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini baik-baik dan dengar ini baik-baik. Engkau pasti punya kelemahan. Ya, engkau pasti punya kelemahan. Tetapi hal yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Sakeus ini. Ya, hal yang kedua yang dilakukan oleh Sakeus adalah kelemahan yang dia miliki. Sekali lagi, kelemahan yang dia miliki tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Ini sangat penting sekali, saudara. Kelemahan yang dimiliki oleh Sakeus tidak menjadi alasan untuk dia tidak berbuat sesuatu. Dia tidak katakan seperti ini, badan saya pendek, saya punya kelemahan, ya sudahlah, kerinduan tinggal kerinduan. Tidak, saudara. Ya, dia tidak, kelemahan yang dia punya itu tidak menjadi alasan dia untuk dia tidak berbuat sesuatu. Walaupun dia punya kelemahan, tetapi dia bangkitkan itu. Ya, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Sekali lagi, saudara, kita punya kelemahan. Masing-masing kita punya kelemahan. Ya, tapi jangan pernah menyerah terhadap kelemahan yang ada di dalam dirimu. Bisa jadi kelemahanmu itu akan membawa engkau kepada cita-citamu. Bisa jadi kelemahanmu itu akan membawa engkau kepada impianmu. Bisa jadi kelemahanmu itu akan membawa engkau terbang dan lebih tinggi lagi. Saudaraku, ada seorang pianis, ya, pianis dari Korea. Pianis ini sudah lahir dari kecil cacat. Kakinya cacat, tangannya cacat.
Yang namanya bermain piano, saudara, ya, kaki harus terlibat di dalamnya, tangan harus terlibat di dalamnya. Ya, bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang luar biasa yang dimotivasi oleh ibunya berkata seperti ini. Tuhan akan membantu dan berada di samping kamu. Itu yang dikatakan oleh ibunya kepada anak ini. Sehingga saudaraku, si anak ini dengan latihan perlahan-lahan, latihan dan latihan terus, ya, lahirlah seorang pianis yang luar biasa. Dia memainkan piano hanya dengan 2 jari, ya, karena tidak ada jari-jari yang lain. Tetapi permainan pianonya begitu luar biasa. Dia punya kelemahan, tetapi dia tidak menyerah, dia tidak kalah terhadap kelemahan tersebut. Ada juga seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, bahkan juga seorang motivator yang begitu luar biasa, yang sangat terkenal. Dia seorang anak Tuhan yang bernama Nick Paugis, ya. Saya pikir setiap kita pasti pernah mendengarkan daripada nama ini, ya. Dia seorang penginjil yang cacat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Badannya hanya setengah, tidak ada kakinya. Coba bayangkan, ya, tidak ada kakinya, ya, sampai dia hanya sampai pangkal pahanya, ya. Badannya hanya setengah, pangkal pahanya sampai ke bawah tidak ada. Tetapi luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Dia tidak fokus kepada kelemahannya. Dia tidak berkata, saya seperti ini, tidak ada tangan saya, tidak ada kaki saya, bagaimana saya berbuat. Tetapi lihat saudara, bahwa kelemahannya itu yang membawa dia kepada impiannya, yang membawa dia kepada cita-citanya. Demikian juga Zakheus. Dia tidak berkata, saya pendek, saya punya kelemahan, sudah sampai di sini sajalah. Ya, dia berkata seperti itu. Tapi justru kelemahannya itu yang memotivasi dia untuk berlari-lari dia ke sana. Berlari ke depan, berlari ke samping, ke sana, kemari. Bahkan juga dia memanjat. Sesuatu hal yang luar biasa. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menggapai sebuah impian. Yang ketiga, fokus kepada tujuan. Saudara, yang menjadi fokus daripada Zakheus adalah pribadi Yesus Kristus. Itulah impiannya. Dia punya impian untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan sekedar impian, dia fokus kepada impiannya tersebut. Dia fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak fokus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia tidak fokus kepada orang-orang yang lebih tinggi, yang lebih cakap dari dia. Dia tidak fokus kepada orang-orang yang lebih hebat dari dia. Ya. Dia tidak fokus di situ. Dia hanya fokus kepada impiannya. Dia hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ternyata di dalam kehidupan kita ini. Apa yang menjadi cita-citamu saat ini? Engkau harus fokus kepada cita-citamu itu. Jangan banyak fokusmu, saudara. Jangan fokus kepada persoalanmu, tetapi fokuslah kepada cita-citamu tersebut. Ya. Jangan fokus kepada yang lain, saudara. Ya. Berjalanlah engkau terus sampai kepada impianmu, sampai kepada cita-citamu tersebut. Yang lain itu jadikan sebagai pendukung. Mungkin engkau punya kelebihan yang sangat banyak. Mungkin engkau punya kekuatan-kekuatan yang sangat banyak. Mungkin engkau banyak talenta. Tetapi perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, talentamu yang lain itu jadikan sebagai pendukung untuk impianmu tersebut. Ada banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, tidak sampai kepada impiannya bukan karena dia tidak punya kemampuan, bukannya dia tidak punya kepintaran, bukan karena itu saudaraku,
Tetapi karena apa? Karena dia tidak fokus kepada yang menjadi impiannya. Sakeus fokus kepada impiannya, sehingga dia sampai kepada impiannya, dia sampai kepada cita-citanya tersebut. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati setiap Bapak Ibu, Saudara, dan sahabat-sahabatku yang luar biasa lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat siraman rohani Kristen ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang mengajar kami kembali ya Bapa di dalam surga. Bagaimana Sakeus Tuhan yang punya impian itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia punya kelemahan Tuhan, tetapi dia tidak fokus kepada kelemahannya Tuhan. Dia tidak menyerah kepada kelemahannya tersebut untuk sampai kepada impiannya tersebut Tuhan. Tetapi dia fokus kepada impiannya itu Tuhan. Bahkan kelemahannya itu pun Tuhan tidak menjadi alasan bagi dia untuk sampai untuk menggapai yaitu impiannya itu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tiap-tiap kami juga demikian Tuhan. Untuk kami menggapai impian kami, untuk kami menggapai cita-cita kami Tuhan. Biarlah kiranya Bapa dalam surga kami mempunyai motivasi yang tinggi. Kami tidak menyerah, kami tidak kalah terhadap kelemahan kami Tuhan. Bahkan juga kami selalu fokus kepada impian kami tersebut Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati setiap sahabat-sahabatku, setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan siraman rohani Kristen ini. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.